Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukannya, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah Dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah orang Majus itu, dan lihat, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Puncak hari ulang tahun Gereja Santa Maria Bunda Allah diambil hari ini, tanggal 7 Januari 2024, bertepatan dengan hari Raya Penampakan Tuhan yang juga sering disebut Hari Raya Epifani, yaitu martabat ilahi dinyatakan kepada kita manusia. Ada pihak Allah yang menyatakan kemuliaannya
kepada manusia, dan pihak kita manusia diwakili oleh 3 orang Majus datang menanggapi menyembah bayi Yesus. Dan hari ini, di hari penampakan Tuhan ini, kita sebagai keluarga besar Gereja Santa Maria Bunda Allah datang menanggapi, menyembah dengan merayakan misa puncak hari ulang tahun gereja kita yang pertama. Hari ulang tahun ini istimewa, seperti seorang bayi berusia 1 tahun. Begitu bersukacitanya keluarga itu, keluarga Gereja Santa Maria Bunda Allah juga bersukacita. Terlebih dengan hal-hal yang terwujud di dalam ulang tahun pertama ini. Momentum sejarah yang sungguh mengukir di dalam perjalanan ini. Tadi pertama kita mohon berkat untuk patung besar Santa Maria Bunda Allah, dan kita menyampaikan spirit semangat Santa Maria Bunda Allah dengan mempermudah dengan singkatan KTP, kudus, taat, penuh pengabdian. Dan itu juga dikemas sebagai Mars MBA yang menjadi hadiah ulang tahun untuk gereja kita tercinta ini. Maka terima kasih kepada Pak Andre, Pak Handoko yang bersama telah melahirkan Mars MBA ini, dan akan kita jadikan api jiwa perutusan pelayanan kita dalam setiap peristiwa perjumpaan Ekaristi diawali dengan Mars MBA ini. Semoga semangat kekudusan, semangat ketaatan, pengabdian itu pelan-pelan mendarah daging dalam diri kita yang berlindung kepada Santa Maria Bunda Allah. Yang kedua, tadi juga kita memberkati, membaptis kor paroki John Paul Choir. Kor paroki yang berlindung pada Yohanes Paulus II, yang menulis Familiaris Consortio mengatakan keluarga adalah fondasi masa depan setiap pribadi. Dan tahun ini gereja kita menjadikan sebagai tahun keluarga. Anggota John Paul Choir ini terdiri dari seluruh lingkungan. Maka semoga pribadi-pribadi ini bisa menjadi fondasi kor lingkungan, menjadi terang kor lingkungan. Amin. John Paul Choir, semoga sungguh menjadi api perutusan pelayanan dan terlebih semangat bersama, karena tahun 2023 puji Tuhan kita telah berjalan bersama dengan penuh sukacita, sehingga hutang pembelian tanah gereja Santa Maria Bunda Allah ini lunas. Puji Tuhan. Maka dari itu kita akan membuat hutang baru. Dan juga semangat baru untuk bersama mewujudkan harapan gedung pastoral Gereja Santa Maria Bunda Allah ini. Maka
John Paul Choir ini nanti akan menjadi api jiwa penggalangan berkat. Maka nanti setelah Ekaristi Kudus ini, kita juga akan meluncing desain gedung pastoran dan pastoral, dan juga mohon berkat untuk tanah di kanan rumah pastoran nanti sampai ke ujung parkiran yang sekarang ada parkiran itu akan direncanakan dibangun. Maka nanti kita akan ke sana untuk mohon berkat, dan semoga kita boleh menyatukan semangat bersama ini, berjalan bersama untuk menggalang apa? Dana dan hutang. Semoga di tahun 2024 ini, akhir atau awal 2025 nanti, kita mohon berkat sungguh. Semoga boleh meletakkan batu pertama, karena Keuskupan Agung Semarang mensyaratkan 60% dari dana biaya pembangunan. Rancangan kasar hampir belasan M untuk gedung pastoran dan pastoral itu. Maka kita prihatin, mengencangkan ikat pinggang untuk bersama menopang, menyangga bersama harapan indah ini. Amin. Puji Tuhan. Dan semoga perayaan hari ulang tahun ini juga menjadikan kita semakin guyup. Maka nanti setelah launching pemberkatan tanah yang akan dipakai, akan dilanjutkan dengan omah guyup. Kita bersukacita bersama untuk menampilkan hal-hal yang baik dari lingkungan dan juga penganugerahan prestasi lomba-lomba dari berbagai macam hal yang kemarin kita lalui bersama. Semoga dengan demikian gereja ini sungguh makin guyup, rukun, santoso, terlebih dengan tema besar bersama Bunda Maria berkarya, kata secukupnya, karya sebanyak-banyaknya. Seperti Yohanes, kita bukan terang itu, namun kita mewartakan terang itu. Dan Yohanes jujur, aku bukan Mesias, akan datang yang lebih hebat dari aku. Maka semangat kerendahan hati harus selalu ada di hati, supaya kebaikan yang telah ada ini berlangsung, bukan hanya hangat-hangat titik-titik ayam, namun sungguh berkobar hari ini sampai akhir hayat nanti. Amin. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.